Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya selama 3 bulan terakhir. Sebuah gelombang mual yang pelan namun pasti merayap dari dasar perut Sekar, memaksanya untuk segera bangkit dari tempat tidur. Ia bergegas ke kamar mandi, memuntahkan sisa makan malam yang tak seberapa. Setelah beberapa menit yang menyiksa, ia berkumur dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, ada lingkaran gelap di bawah matanya, tapi seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Ia mengelus perutnya yang baru sedikit menonjol, sebuah rahasia kecil yang hanya diketahui olehnya dan suaminya, Damar. Sabar ya, Nak, Bunda tahu kamu sehat di dalam sana, bisiknya pada pantulan cermin. Mual di pagi hari adalah tanda yang baik, begitu kata dokter. Tanda bahwa janinnya tumbuh kuat. Ia kembali ke kamar tidur yang terasa lengang. Damar sudah berangkat sejak 2 hari yang lalu untuk perjalanan bisnis keluar kota. Setidaknya, itu yang dikatakannya. Sekar merapikan tempat tidur. Aroma parfum Damar yang samar masih tertinggal di bantal, memberinya sedikit rasa nyaman. Ia merindukan suaminya. Ia merindukan pelukannya yang hangat di malam hari, candaannya yang renyah di pagi hari, dan caranya mengelus perut Sekar sambil berbisik tentang masa depan mereka bertiga. Rumah terasa begitu sepi tanpanya. Hanya ada suara detak jam dinding di ruang tengah dan dengung kulkas di dapur. Sekar berjalan ke dapur, memutuskan untuk membuat roti panggang dengan selai kacang, satu-satunya makanan yang bisa ia toleransi saat mual paginya sedang parah. Sambil menunggu roti dipemanggang, ia membuka ponselnya, berharap ada pesan dari Damar. Mungkin sekadar ucapan selamat pagi atau bertanya apakah ia sudah sarapan. Tapi tak ada notifikasi baru. Sekar menghela napas. Mungkin Damar sibuk, pikirnya. Rapat pagi atau pertemuan penting. Ia mencoba untuk tidak berpikiran negatif. Damar adalah suami yang baik, pekerja keras, dan sangat mencintainya. Mereka telah membangun rumah tangga ini selama 3 tahun, dan kehamilan ini adalah jawaban atas doa-doa mereka selama ini. Damar begitu gembira saat tahu ia akan menjadi seorang ayah. Ia berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk memastikan masa depan anak mereka terjamin. Roti panggangnya selesai. Sekar duduk sendirian di meja makan yang besar. Meja yang biasanya mereka bagi berdua sambil tertawa. Ia makan perlahan. Setiap gigitan terasa hambar. Ia membuka galeri foto di ponselnya, melihat-lihat foto pernikahan mereka. Senyum bahagia Damar saat mengucapkan janji suci, tatapan penuh cinta di matanya. Semua terasa begitu nyata, begitu hangat. Bagaimana mungkin ia meragukan pria itu? Setelah sarapan, ia mulai melakukan pekerjaan rumah tangga. Menyapu, mencuci piring, dan menyiapkan bahan-bahan untuk makan siang, kalau-kalau mualnya mereda. Saat sedang membersihkan debu di rak buku, ponselnya yang tergeletak di sofa bergetar. Dengan semangat, ia meraihnya. Senyumnya sudah mengembang, yakin itu pasti dari Damar. Dan benar saja, ada satu notifikasi WhatsApp dari Damar. Tapi senyum di wajah Sekar membeku saat membaca baris pesan yang singkat dan dingin itu. Hanya ada 3 kata. 3 kata yang terasa seperti palu godam yang menghantam dadanya. Aku ceraikan kamu. Sekar membacanya sekali lagi. Lalu sekali lagi. Matanya mengerjap. Mencoba memastikan bahwa ia tidak salah baca. Mungkin ini hanya lelucon. Damar terkadang suka bercanda. Meskipun lelucon semacam ini sangat tidak lucu. Jarinya yang gemetar menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Tapi langsung ditolak. Ia mencoba lagi. Ditolak lagi. Jantungnya mulai berdebar kencang. Napasnya terasa sesak. Ini bukan lelucon. Ia mengetik balasan dengan panik. Mas, ini maksudnya apa? Kamu lagi bercanda kan? Mas, tolong angkat teleponnya. Pesan itu terkirim. Centang 2 biru. Damar membacanya. Tapi tidak ada balasan. Sekar mondar-mandir di ruang tengah. Ponsel tergenggam erat di tangannya yang berkeringat. Pikirannya kacau. Apa salahnya?
Apa yang telah ia lakukan? Semalam mereka masih bertukar pesan mesra. Damar bilang ia merindukannya. Apa yang terjadi dalam semalam? Beberapa menit kemudian, sebuah notifikasi lain masuk. Kali ini dari nomor yang tidak ia kenal. Ada sebuah pesan gambar. Dengan perasaan was-was, ia membukanya. Dunianya runtuh seketika. Itu adalah foto selfie. Damar ada di sana, tersenyum lebar ke arah kamera, tidak mengenakan baju, hanya selimut yang menutupi tubuhnya hingga sebatas dada. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan rambut panjang tergerai, bersandar manja di bahunya. Wanita itu yang memegang kamera. Wajahnya menunjukkan ekspresi kemenangan yang angkuh. Latar belakangnya adalah sebuah kamar hotel yang mewah. Di bawah foto itu, ada sebuah caption singkat yang terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Terima kasih sudah memilihku. Selamat tinggal, masa lalu. Sekar merasakan kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Ponsel itu terlepas dari genggamannya. Jadi ini perjalanan bisnis yang Damar maksud. Wanita itu, siapa dia? Ia mencoba mengingat-ingat. Tapi wajah itu terasa asing. Rasa mual yang tadi pagi ia rasakan kembali dengan kekuatan 10 kali lipat. Tapi kali ini bukan karena kehamilannya. Ini adalah mual karena pengkhianatan. Karena rasa sakit yang begitu hebat hingga terasa fisik. Air mata mulai mengalir deras, membasahi pipinya. Isak tangisnya pecah, memenuhi rumah yang sunyi. Ia memeluk perutnya, merasakan ketakutan yang luar biasa. Bagaimana dengan anak mereka? Anak yang begitu diinginkan Damar? Atau setidaknya, anak yang Sekar kira begitu diinginkan Damar. Di tengah tangisnya yang pilu, ponselnya bergetar lagi. Pesan terakhir dari Damar. Ia merangkak, meraih ponsel itu dengan sisa tenaganya. Kemasi barangmu dan pergi dari rumah itu. Rumah itu milikku. Setelah pesan itu, foto profil Damar menghilang. Ia diblokir. Hubungan 3 tahun, sebuah janji suci, dan seorang anak yang belum lahir. Semuanya diputuskan melalui beberapa baris pesan teks, tanpa penjelasan, tanpa belas kasihan. Sekar menatap sekeliling rumah itu. Rumah yang ia tata dengan penuh cinta. Setiap sudutnya berisi kenangan. Kini, rumah itu terasa seperti sangkar asing yang dingin. Ia bukan lagi penghuninya. Ia hanyalah masa lalu yang harus disingkirkan. Tangisnya semakin menjadi, bukan lagi isak tangis, melainkan raungan keputusasaan dari seorang wanita yang dunianya baru saja dihancurkan berkeping-keping. Waktu seolah berhenti. Sekar tidak tahu sudah berapa lama ia terduduk di lantai yang dingin, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke dinding. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak asin di pipinya yang pucat. Suara jam dinding yang berdetak terasa mengejeknya, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan sementara hidupnya baru saja terlempar ke jurang kehancuran. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa mengancam. Foto pernikahan mereka di dinding seolah menatapnya dengan iba. Sofa tempat mereka biasa menonton film bersama terasa dingin dan tak ramah. Semua benda mati di sekelilingnya menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang baru saja ia alami. Ia mencoba bangkit. Kakinya terasa seperti jeli. Ia berjalan sempoyongan ke kamar tidur, membuka lemari pakaian Damar. Semua masih tersusun rapi seperti saat ia menatanya sebelum Damar berangkat. Ia mengambil salah satu kemeja kerja Damar, menghirup aromanya dalam-dalam. Aroma yang dulu memberinya rasa aman, kini terasa seperti racun yang menyesakkan paru-parunya. Ia melempar kemeja itu dengan marah, merubuhkan semua pakaian di dalam lemari hingga berantakan di lantai. Amarah, sedih, dan bingung berbaur menjadi satu, menciptakan badai emosi yang dahsyat di dalam dirinya. Ia harus pergi. Damar sudah mengatakannya. Rumah ini bukan lagi miliknya. Tapi kemana? Orang tuanya sudah tiada, dan kerabat terdekatnya tinggal di luar pulau. Ia meraih ponselnya lagi, membuka daftar kontak, mencari nama teman-teman yang mungkin bisa ia tuju. Tapi rasa malu menahannya. Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa ia baru saja diceraikan lewat WhatsApp dan diusir dari rumah oleh suaminya sendiri saat sedang hamil? Hinaan itu terlalu berat untuk ia bagikan.
Malam mulai turun, mengubah warna langit di luar jendela menjadi jingga kelabu. Sekar belum makan sejak sarapan roti panggangnya yang terasa seperti sekam. Perutnya kosong, tapi ia tidak merasakan lapar. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang menganga di hatinya. Ia teringat pada janin di dalam kandungannya. Ia mengelus perutnya dengan lembut. Setidaknya, ia tidak sendirian. Ia punya anaknya. Pikiran itu memberinya sedikit kekuatan. Ia harus kuat demi anaknya. Ia mengambil sebuah tas travel besar dan mulai memasukkan beberapa helai pakaiannya. Ia tidak tahu harus membawa apa. Semua barang di rumah ini dibeli dengan uang bersama, tapi Damar sudah mengklaim semuanya. Ia hanya mengambil pakaian yang ia bawa dari rumah orang tuanya dulu, beberapa buku favoritnya, dan album foto masa kecilnya. Saat ia hendak menutup tas, matanya tertuju pada sebuah kotak bludru kecil di meja rias. Kotak cincin pernikahan mereka. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Cincin emas putih dengan sebuah berlian kecil itu berkilau di bawah cahaya lampu. Ia melepaskan cincin yang melingkar di jari manisnya, memasukkannya ke dalam kotak, lalu melempar kotak itu ke sudut ruangan. Ia tidak butuh lagi pengingat dari sebuah kebohongan. Tepat saat ia selesai mengemas satu tas seadanya, bel pintu berbunyi. Bukan bunyi bel yang merdu, melainkan gedoran yang keras dan tidak sabar. Jantung Sekar berdebar kencang. Mungkinkah itu Damar? Mungkinkah ia pulang untuk menjelaskan semuanya? Secercah harapan palsu sempat muncul, namun langsung padam saat ia mendengar suara berat seorang pria dari luar. "Permisi, buka pintunya." Dengan ragu, Sekar berjalan dan membuka pintu. Di depannya berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan wajah sangar. Mereka menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan dingin. "Ibu Sekar?" tanya salah satu dari mereka. Sekar hanya bisa mengangguk. "Kami disuruh Bapak Damar untuk memastikan ibu sudah meninggalkan rumah ini." "Sekarang juga," kata pria itu dengan nada datar, tanpa emosi. "Tapi, ini sudah malam. Saya mau kemana?" Suara Sekar bergetar. "Itu bukan urusan kami. Perintahnya jelas, rumah harus kosong malam ini," sahut pria yang satunya lagi, melangkah masuk tanpa izin, diikuti temannya. Sekar mundur ketakutan. Mereka berjalan berkeliling, memeriksa setiap ruangan seolah ia adalah penyusup. Ia merasa begitu terhina, begitu kecil di rumahnya sendiri. "Tas ibu hanya satu ini?" tanya pria pertama, menunjuk tas travel di dekat pintu. "Kalau begitu, ayo cepat keluar." Mereka tidak memberinya pilihan. Dengan kasar, mereka menggiringnya keluar dari rumah. Sekar bahkan tidak sempat memakai sandal yang layak, hanya sandal rumah yang tipis. Saat ia berdiri di teras, salah satu dari pria itu mengunci pintu utama dari dalam, lalu keluar dari pintu samping dan menguncinya juga. Suara kunci yang diputar terasa seperti suara pintu penjara yang ditutup rapat. "Kunci ini kami bawa. Jangan coba-coba kembali ke sini," ancam pria itu sebelum mereka berdua pergi meninggalkannya sendirian di depan pagar yang menjulang tinggi. Saat itulah langit seolah ikut menangisi nasibnya. Gerimis mulai turun, lalu dengan cepat berubah menjadi hujan deras. Dalam sekejap, pakaian Sekar basah kuyup. Ia berdiri mematung di pinggir jalan, memeluk tasnya erat-erat, sementara air hujan bercampur dengan air mata yang kembali mengalir di pipinya. Mobil-mobil yang lewat menyipratkan air genangan ke arahnya, menambah dingin dan penderitaan yang ia rasakan. Ia mulai berjalan tanpa tujuan. Kakinya melangkah secara otomatis, menyusuri trotoar yang basah dan licin. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan tubuhnya yang ringkih. Ia kedinginan, lapar, dan putus asa. Setiap langkah terasa begitu berat. Ia melihat sepasang suami istri berlari kecil di bawah satu payung, tertawa bersama. Pemandangan itu menyayat hatinya, membuatnya semakin merasa sendirian. Setelah berjalan entah berapa lama, tenaganya habis. Ia berhenti di depan sebuah ruko yang sudah tutup, berteduh di bawah kanopinya yang sempit. Ia merosot ke lantai, memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar hebat karena kedinginan dan syok. Pandangannya mulai kabur, kepalanya terasa pening. Ia berpikir,
Mungkin lebih baik jika ia mati saja. Tapi kemudian ia merasakan sebuah gerakan halus di dalam perutnya, seolah anaknya sedang mengingatkannya untuk bertahan. Di tengah keputusasaannya, sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Lampunya yang terang menyilaukan matanya. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita turun sambil memegang payung. "Sekar? Ya Tuhan, Sekar, itu kamu?" Sekar mengangkat kepalanya. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, ia mengenali wajah itu. Dewi, teman kuliahnya dulu yang sudah beberapa tahun tidak ia temui. "Dewi?" bisiknya dengan suara serak. Dewi berlari menghampirinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget dan khawatir. "Sekar, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu basah kuyup. Ayo, masuk ke mobilku." Tanpa banyak bertanya, Dewi membantunya berdiri dan memapahnya masuk ke dalam mobil. Di dalam, Dewi segera menyalakan penghangat, melepaskan jaketnya dan menyelimutkannya ke tubuh Sekar yang menggigil. "Kita ke tempatku sekarang," kata Dewi dengan suara lembut namun tegas. Selama perjalanan, Dewi tidak memaksanya bercerita. Ia hanya fokus menyetir, sesekali melirik Sekar dengan cemas. Keheningan di dalam mobil itu terasa menenangkan. Sekar bersandar di kursi, memejamkan matanya, dan untuk pertama kalinya sejak menerima pesan itu, ia merasa secercah kehangatan. Bukan hanya dari jaket Dewi, tapi dari kepedulian tulus yang tak terduga. Mereka tiba di sebuah rumah kontrakan sederhana di gang yang tidak terlalu besar. Rumah itu kecil, jauh berbeda dari rumah megah yang baru saja ia tinggalkan. Tapi saat Dewi membuka pintu dan menyalakan lampu, Sekar merasakan aura kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Dewi membantunya masuk, mendudukannya di sofa, dan segera membuatkannya teh hangat. Setelah memberikan pakaian kering miliknya, Dewi duduk di sampingnya. "Sekar, aku tidak akan memaksa. Tapi kalau kamu siap, ceritakan apa yang terjadi," kata Dewi pelan. Menatap wajah sahabatnya yang penuh empati, pertahanan Sekar runtuh. Ia menceritakan semuanya dari awal. Tentang pesan WhatsApp, foto perselingkuhan, hingga pengusiran yang kejam. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua rasa sakit, amarah, dan ketakutannya. Dewi mendengarkan dengan sabar, memeluknya erat, membiarkannya meluapkan segalanya hingga ia lelah dan tertidur di pelukannya. Malam itu, di tengah badai yang masih mengamuk di luar, Sekar akhirnya menemukan tempat berteduh yang aman. Di dalam rumah kecil sahabatnya, ia mulai menyadari bahwa meskipun dunianya telah hancur, ia tidak sepenuhnya sendirian. Benih perlawanan, sekecil apapun itu, mulai tertanam di hatinya yang terluka. Hari-hari pertama di kontrakan Dewi terasa seperti kabut tebal yang tak berujung. Sekar lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar tidur kecil yang disiapkan Dewi untuknya. Sebuah ruangan sederhana dengan satu kasur lantai, lemari plastik, dan jendela yang menghadap ke dinding tetangga. Ia tidur bukan karena lelah, tapi karena dalam tidur ia bisa sejenak lari dari kenyataan. Saat ia terbangun, rasa sakit itu akan kembali menghantamnya seperti ombak besar, membuatnya sesak napas. Setiap detail pengkhianatan damar berputar-putar di kepalanya tanpa henti. Pesan cerai yang dingin, foto mesra yang angkuh, dan kata-kata pengusiran yang kejam. Dewi adalah penyelamatnya dalam arti yang sesungguhnya. Ia tidak pernah menghakimi, tidak pernah mendesak. Setiap pagi, ia akan mengetuk pintu kamar Sekar dengan pelan, membawakan segelas susu hangat untuk ibu hamil dan semangkuk bubur. Ia akan duduk di tepi kasur, mengobrol tentang hal-hal ringan, cuaca, gosip di kantornya, atau film yang baru ia tonton, menciptakan gelembung normalitas di tengah kekacauan hidup Sekar. Dewi membiarkan Sekar menangis saat ia perlu menangis, dan dia menemaninya saat ia hanya ingin menatap kosong ke dinding. "Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu butuhkan, Sekar. Jangan pikirkan soal biaya. Anggap saja ini rumahmu juga," kata Dewi di suatu sore, sambil menyodorkan sepiring irisan buah pada Sekar. Sekar menatap sahabatnya dengan mata sembab. "Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Why? Jangan berterima kasih. Cukup habiskan buah ini untuk calon keponakanku.
Jawab Dewi sambil tersenyum tulus. Meski dikelilingi kebaikan Dewi, hati Sekar tetap terasa beku. Kesedihan itu begitu dalam, begitu mengakar. Ia merasa dirinya tidak berharga, dibuang begitu saja seperti sampah. Ia kehilangan suaminya, rumahnya, dan masa depannya dalam sekejap. Ia bahkan mulai mempertanyakan kehamilannya. Haruskah ia membesarkan anak ini sendirian? Anak dari seorang ayah yang begitu tega menyakitinya? Pikiran-pikiran gelap itu seringkali datang di tengah malam, membuatnya terjaga hingga fajar. Titik baliknya terjadi sekitar 2 minggu setelah ia tinggal bersama Dewi. Saat itu, Dewi sedang bekerja dan Sekar sendirian di rumah. Ia merasa sedikit lebih baik hari itu. Mual paginya tidak terlalu parah. Didorong oleh rasa penasaran yang menyakitkan, ia meminjam laptop Dewi. Dengan jari gemetar, ia membuka media sosial. Ia tahu ini ide yang buruk, tapi ia tidak bisa menahannya. Ia perlu melihat, ia perlu tahu. Ia mengetik nama lengkap Damar di kolom pencarian. Akun Damar dikunci. Tentu saja. Lalu, ia mencoba mengetik nama wanita yang ada di foto itu. Ia tidak tahu namanya, tapi ia ingat wajahnya yang cantik dan angkuh. Ia mencoba mencari di daftar teman Damar, tapi ia sudah diblokir. Kemudian ia teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, Damar pernah menyebut nama seorang klien baru yang sangat potensial, seorang selebgram di bidang fashion. Namanya Jelita. Dengan jantung berdebar, ia mengetik nama Jelita Anindya. Profil pertama yang muncul adalah profil yang tepat. Centang biru, ratusan ribu pengikut. Dan foto profilnya adalah wajah yang sama dengan yang menghantui mimpi buruknya. Akunnya tidak dikunci. Jelita adalah tipe orang yang memamerkan setiap detail kehidupannya pada dunia. Dan dunia yang ia pamerkan adalah dunia yang seharusnya menjadi milik Sekar. Sekar menggulir layar ke bawah. Ada foto Jelita dan Damar sedang makan malam di restoran termahal di kota, dengan caption, "Malam yang sempurna dengan lelakiku." Ada video singkat Damar memberikan kejutan sebuah tas tangan bermerek terkenal pada Jelita, yang memeki kegirangan. Ada foto mereka berlibur di sebuah pulau pribadi. Damar memeluknya dari belakang dengan latar belakang matahari terbenam yang indah. Captionnya, "Menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya." Kebahagiaan yang sesungguhnya. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantung Sekar. Jadi, 3 tahun pernikahan mereka, semua tawa dan tangis, semua rencana dan mimpi, semuanya adalah kebahagiaan yang palsu? Amarah mulai menjalari pembuluh darahnya, panas dan membakar. Ia melihat tanggal unggahan foto-foto itu. Beberapa di antaranya diunggah bahkan sebelum Damar menceraikannya. Jadi, perjalanan bisnis, itu adalah kebohongan. Semua, lembur di kantor, itu adalah kebohongan. Seluruh hidupnya selama ini dibangun di atas kebohongan besar. Ia terus menggulir, menyiksa dirinya sendiri. Ia melihat komentar-komentar di bawah foto itu. Teman-teman Jelita memuji mereka sebagai pasangan serasi. Para pengikutnya menulis, "Semoga langgeng sampai pelaminan." Tidak ada satupun yang tahu bahwa lelaki yang dipuja-puja itu baru saja mencampakkan istrinya yang sedang hamil. Saat itulah kesedihan di dalam diri Sekar mati. Benar-benar mati. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang dingin dan tajam. Ia tidak lagi menangis. Air matanya seolah telah mengering selamanya. Ia menatap foto Damar yang tersenyum bahagia di layar laptop. Dan ia tidak lagi melihat pria yang pernah ia cintai. Ia melihat seorang musuh. Seorang pengecut. Ia menutup laptop dengan kasar. Ia berjalan ke kamar mandi dan menatap pantulan dirinya di cermin. Ia tidak lagi melihat wanita lemah yang putus asa. Ia melihat sorot mata yang berbeda. Sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Ia mengelus perutnya, bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan janji yang hikmat. "Bunda tidak akan membiarkanmu tumbuh melihat ibumu jadi pecundang. Nak," bisiknya. "Mereka mengambil semuanya dari kita. Rumah kita, kebahagiaan kita, harga diri kita. Bunda bersumpah, demi kamu yang ada di dalam sini, mereka akan membayar semuanya. Mereka akan bersujud di hadapan kita.
Bunda akan membuat mereka merasakan kehinaan yang jauh lebih pedih dari ini. Sumpah itu menggema di dalam kamar mandi yang sempit. Itu bukan lagi sekadar luapan emosi, melainkan sebuah kontrak yang ia buat dengan dirinya sendiri dan calon anaknya. Sejak saat itu, tujuannya menjadi jelas. Balas dendam. Bukan balas dendam yang membabi buta, tapi balas dendam yang cerdas. Ia akan membangun kembali hidupnya, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menjadi begitu sukses, begitu kuat, hingga damar dan jelita terlihat seperti debu di bawah kakinya. Malam itu, saat Dewi pulang, ia melihat perubahan drastis pada diri Sekar. Tidak ada lagi tatapan kosong. Sekar sedang ada di dapur, memasak makan malam. Aroma wangi rempah-rempah memenuhi ruangan. "Sekar, kamu masak?" tanya Dewi, terkejut sekaligus senang. "Iya, aku lapar. Dan aku rasa anakku juga," jawab Sekar sambil tersenyum tipis. Senyum pertamanya dalam 2 minggu. Ia memasak ayam woku, resep andalan almarhumah ibunya. Masakan yang selalu dipuji oleh semua orang. Masakan yang dulu sering ia buat untuk Damar namun hanya dianggap sebagai masakan rumahan biasa. Malam itu, saat mereka makan bersama, Dewi sampai terdiam setelah suapan pertama. "Sekar, ini enak sekali. Serius, kamu seharusnya membuka restoran," puji Dewi dengan tulus. Dan perkataan Dewi itu seperti menyalakan sebuah lampu di dalam kepala Sekar. Sebuah ide. Ia punya keahlian. Ia punya warisan. Resep-resep ibunya bukan hanya sekadar masakan, tapi sebuah pusaka yang bisa menjadi senjatanya. "Restoran butuh modal besar, Wai," kata Sekar. Namun dalam hatinya ide itu mulai berakar. "Tidak perlu langsung restoran," sahut Dewi bersemangat. "Zaman sekarang semuanya online. Kamu bisa mulai dari dapur ini. Jual nasi kotak untuk makan siang. Promosikan di media sosial. Kita mulai dari yang kecil." Sekar menatap Dewi, lalu menatap piring di hadapannya. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang dibangun di atas rasa sakit dan diresapi dengan bumbu dendam. Ia mengambil sisa tabungan yang ia bawa, hanya beberapa juta rupiah. Ditambah sedikit pinjaman dari Dewi, modalnya sangat pas-pasan. "Ayo kita lakukan," kata Sekar dengan suara mantap. Tatapan matanya menyiratkan kobaran api yang baru saja tersulut. "Kita namai Dapur Bunda." Malam itu, Sekar tidak bisa tidur. Bukan karena kesedihan, tapi karena otaknya sibuk merancang menu, menghitung biaya, dan menyusun strategi. Benih dendam itu telah tumbuh, akarnya mencengkeram jiwanya, dan batangnya adalah tekad yang tak terpatahkan. Ia akan membangun istananya, dimulai dari puing-puing hatinya yang hancur, dari dapur sempit di rumah kontrakan sahabatnya. Hari pertama, Dapur Bunda beroperasi adalah hari yang penuh dengan kekacauan yang menegangkan. Dapur Dewi yang biasanya rapi dan tenang, kini berubah menjadi medan perang. Aroma bawang yang ditumis, jahe yang digeprek, dan cabai yang diulek bercampur menjadi satu, memenuhi setiap sudut rumah kontrakan yang mungil itu. Sekar, dengan celemek kebesaran yang menutupi perutnya yang semakin buncit, bergerak lincah di antara kompor, talenan, dan tumpukan wadah makanan. Keringat membasahi pelipisnya, tapi matanya berkilat penuh konsentrasi. Dewi, yang mengambil cuti sehari untuk membantu peluncuran bisnis sahabatnya, bertugas sebagai manajer media sosial, fotografer dadakan, sekaligus admin yang menerima pesanan. Ia mengambil foto nasi kotak yang sudah ditata dengan apik, nasi putih hangat, ayam woku yang kemerahan, tumis buncis, dan sambal dabu-dabu, lalu mengunggahnya dengan caption yang menarik. "Menu perdana Dapur Bunda. Nasi kotak ayam woku pedas mantap. Resep warisan yang dimasak dengan cinta. Edisi terbatas. Hanya 20 porsi hari ini. Pesan sekarang via WhatsApp." Setelah unggahan itu tayang, mereka berdua menunggu dengan cemas. Menit-menit berlalu terasa seperti jam. Tidak ada satupun notifikasi pesanan yang masuk. Sekar mulai merasa ragu. Apakah idenya ini terlalu gegabah? Apakah ada yang mau membeli masakan dari dapur rumahan yang tidak dikenal? Sabar, Sekar.
Ini baru 10 menit, hibur Dewi, meskipun ia sendiri ikut merasa tegang. Lalu, setelah hampir setengah jam yang terasa menyiksa, ponsel yang mereka gunakan untuk bisnis berbunyi. Sebuah pesan masuk. Pesanan pertama. Hanya satu kotak. Dari seorang karyawan kantor yang lokasinya tidak terlalu jauh. Tapi bagi Sekar dan Dewi, pesanan itu terasa seperti memenangkan lotre. Mereka bersorak kecil. Dengan semangat yang kembali membara, Sekar menata nasi kotak pesanan pertama itu dengan sangat hati-hati. Ia ingin memastikan semuanya sempurna. Ia bahkan menulis ucapan, "Selamat menikmati," dengan tulisan tangan di secari kertas kecil dan menempelkannya di tutup wadah. Tantangan berikutnya adalah pengiriman. Mereka belum punya kurir. Akhirnya, Sekar memutuskan untuk memesan ojek online dan menalangi biaya kirimnya terlebih dahulu. Ia mengantar sendiri pesanan itu sampai ke tangan pengemudi ojek, berpesan agar membawanya dengan hati-hati. Hari itu, mereka berhasil menjual 7 porsi. Jauh dari target 20 porsi. Dan keuntungan yang didapat bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya bahan baku dan ongkos kirim yang mereka tanggung. Malamnya, setelah membersihkan dapur yang berantakan, Sekar duduk termenung di ruang tengah. Punggungnya terasa pegal, kakinya bengkak. Rasa lelah yang luar biasa menyergapnya. Ia hampir menangis karena putus asa. "Mungkin aku memang tidak bisa," lirihnya pada Dewi. Dewi duduk di sebelahnya, memijat pundak Sekar dengan lembut. "Sekar, membangun apapun itu butuh waktu. 7 porsi di hari pertama itu sudah hebat. Yang penting, 7 orang hari ini sudah mencicipi masakanmu yang luar biasa. Besok, kita coba lagi." Kata-kata Dewi memberinya kekuatan. Ia tidak boleh menyerah. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang harga dirinya, tentang masa depan anaknya. Dan mereka memang mencoba lagi keesokan harinya. Dan hari berikutnya. Sekar memasak setiap hari dengan menu yang berbeda-beda. Semua adalah resep andalan keluarganya. Ada rendang daging yang empuk, gulai ikan yang gurih, cumi saus padang yang pedas. Dewi tak kenal lelah mempromosikannya. Perjuangan itu nyata. Sekar harus bangun pukul 3 pagi setiap hari untuk pergi ke pasar tradisional, memilih sendiri bahan-bahan yang paling segar. Ia harus menawar harga dengan para pedagang untuk menekan biaya produksi. Kemudian ia akan menghabiskan sepanjang pagi hingga siang hari dengan berdiri di depan kompor yang panas. Sementara kehamilannya membuatnya cepat lelah dan sering merasa pusing. Terkadang, saat pesanan sedang ramai, ia bahkan lupa untuk makan. Ada hari-hari di mana pesanan sangat sedikit. Ada juga hari di mana seorang pelanggan mengeluh karena makanannya sedikit tumpah di perjalanan. Setiap kegagalan kecil terasa seperti pukulan telak. Ia sering menangis diam-diam di malam hari karena kelelahan, memeluk perutnya dan bertanya-tanya apakah ia sanggup melanjutkan semua ini. Namun, di tengah kesulitan itu, ada kemenangan-kemenangan kecil yang membuatnya terus bertahan. Pelanggan pertama yang memesan 1 kotak, keesokan harinya memesan lagi untuk 3 orang temannya. Lalu ada ulasan positif pertama yang muncul di media sosial. "Ayam wokunya juara. Pedasnya pas. Bumbunya meresap sampai ke tulang. Wajib coba." Pujian sederhana itu membuat Sekar tersenyum sepanjang hari. Perlahan tapi pasti, dari mulut ke mulut, nama, Dapur Bunda, mulai dikenal di lingkungan sekitar. Para karyawan kantor menjadi pelanggan tetap. Ibu-ibu kompleks perumahan mulai memesan untuk acara arisan mereka. Pesanan harian mereka meningkat dari 7 porsi, menjadi 15, lalu 30. Dapur Dewi yang sempit terasa semakin sesak. Suatu sore, saat sedang mengaduk gulai di panci besar, Sekar merasakan tendangan pertama dari bayinya. Ia terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Ia meletakkan sendoknya, lalu mengelus perutnya. Tendangan lembut itu terasa begitu nyata, begitu kuat. Seolah anaknya berkata, "Semangat, Bunda. Aku di sini menemanimu." Air mata haru menetes di pipinya. Sejak saat itu, setiap tendangan dari sang janin menjadi pengingat dan sumber kekuatan terbesarnya. Ia tidak lagi merasa berjuang sendirian. Kehamilannya semakin besar, membuat gerakannya semakin terbatas. Dewi,
melihat kondisi sahabatnya, memutuskan untuk menggunakan sedikit tabungannya untuk menyewa seorang ibu-ibu tetangga untuk membantu pekerjaan kasar seperti mengupas bawang dan mencuci peralatan. Bantuan itu sangat berarti bagi Sekar. Puncaknya terjadi saat usahanya berjalan hampir 3 bulan. Sebuah perusahaan rintisan kecil menghubungi mereka. Mereka melihat ulasan, dapur bunda, di internet dan ingin memesan catering makan siang untuk seluruh karyawan mereka. 50 orang. Selama 1 minggu penuh. Itu adalah pesanan terbesar yang pernah mereka terima. Sekar panik sekaligus gembira. Ia dan Dewi begadang semalaman untuk menghitung biaya dan merancang menu selama 5 hari. Ini adalah pertaruhan besar. Jika mereka berhasil, ini akan menjadi lompatan besar bagi bisnis mereka. Jika gagal, reputasi mereka bisa hancur. Minggu itu adalah minggu paling melelahkan dalam hidup Sekar. Ia hampir tidak tidur. Ia mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk memastikan setiap masakan yang keluar dari dapurnya memiliki kualitas terbaik. Ia, Dewi, dan 1 asisten mereka bekerja seperti mesin. Di hari Jumat sore, setelah pengiriman terakhir selesai, Sekar ambruk di kursi. Tubuhnya terasa remuk, tapi hatinya penuh dengan kelegaan. Beberapa jam kemudian, sebuah email masuk dari manajer perusahaan tersebut. Isinya adalah pujian setinggi langit untuk masakan, dapur bunda, dan konfirmasi bahwa mereka akan melanjutkan kontrak catering untuk 1 bulan ke depan. Malam itu, sambil memegang bukti transfer pembayaran pertama yang jumlahnya jauh melebihi semua pendapatan mereka selama ini, Sekar menangis di pelukan Dewi. Tapi kali ini, itu adalah tangis bahagia. Tangis kemenangan. Ia menatap sekeliling dapur yang berantakan, yang sempit dan panas. Dapur ini adalah saksi bisu perjuangannya. Dari dapur inilah, ia sedang membangun kembali hidupnya, bata demi bata. Istananya mungkin masih jauh dari selesai, tapi ia tahu, fondasinya telah berdiri dengan kokoh. Ia bukan lagi korban, ia adalah seorang pejuang. Seorang calon ibu yang akan melakukan apapun demi masa depan bintang kecilnya. Kontrak catering selama sebulan penuh dari perusahaan rintisan itu menjadi batu loncatan bagi dapur bunda. Arus kas yang stabil memberi Sekar sedikit ruang untuk bernapas dan berpikir lebih besar. Dapur sempit di kontrakan Dewi sudah jelas tidak lagi memadai. Setiap hari, tempat itu terasa semakin sesak, panas, dan penuh dengan tumpukan peralatan. Mereka butuh tempat baru, sebuah markas yang layak. Ini adalah tantangan besar berikutnya. Menyewa tempat komersial membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selama berminggu-minggu, setelah selesai memasak dan sebelum tubuhnya terlalu lelah untuk diajak kompromi, Sekar dan Dewi akan berkeliling dengan motor tua Dewi, mencari lokasi yang potensial. Mereka menjelajahi ruko-ruko kosong, bertanya ke sana kemari, dan seringkali pulang dengan perasaan kecewa karena harga sewa yang mencekik. Akhirnya, mereka menemukan sebuah tempat yang terasa pas. Sebuah ruko kecil di pinggir jalan yang cukup ramai, tidak jauh dari area perkantoran. Tempat itu sudah lama kosong, cat dindingnya kusam dan lantainya kotor. Tapi di bagian belakang, ada area yang cukup luas untuk dijadikan dapur profesional, dan di bagian depan, ada cukup ruang untuk menaruh beberapa meja jika suatu saat nanti ia ingin membuka warung makan. Harganya masih tergolong tinggi, tapi pemiliknya menawarkan keringanan untuk membayar uang muka terlebih dahulu. Dengan keyakinan yang nekat, Sekar mengambil seluruh keuntungan yang telah ia kumpulkan dengan susah payah dan membayarkan uang muka sewa untuk 1 tahun. Itu adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Uangnya habis. Hanya tersisa sedikit untuk biaya operasional harian. Selama sebulan ke depan, mereka bekerja gila-gilaan. Di pagi hari, Sekar memasak di dapur Dewi untuk memenuhi pesanan catering. Sore harinya, ia akan pergi ke ruko barunya, mengawasi tukang yang merenovasi dapur, dan malamnya, ia dan Dewi akan mengecat sendiri dinding bagian depan untuk menghemat biaya. Kehamilannya yang memasuki trimester ketiga membuat semua itu terasa 100 kali lebih berat. Tapi melihat impiannya mulai terbentuk secara fisik memberinya energi yang tak ada habisnya. Di tengah kesibukan itu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Suatu siang,
Seorang pria datang ke kontrakan Dewi untuk mengambil pesanan yang ia buat secara online. Penampilannya biasa saja, mengenakan kaos dan celana jeans. Ia memesan 3 menu andalan, ayam woku, rendang, dan gulai ikan. Sekar tidak menaruh curiga apa-apa. Ia melayaninya seperti pelanggan lain. 2 hari kemudian, ponsel bisnis mereka meledak. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Telepon berdering tanpa henti. Dewi, yang sedang mengurus media sosial, berteriak panik dari ruang tengah. Sekar, Sekar, sini cepat. Kamu tidak akan percaya ini. Sekar tergopoh-gopoh menghampiri Dewi. Di layar laptop, Dewi memutar sebuah video YouTube. Itu adalah video dari seorang food vlogger paling berpengaruh di negeri ini. Seorang pria yang dikenal dengan ulasannya yang jujur dan tajam. Dan pria di video itu adalah pria yang datang mengambil pesanan 2 hari lalu. Video itu menampilkan close-up masakan Sekar. Sang vlogger mencicipi setiap menu dengan saksama. Ekspresinya saat suapan pertama masuk ke mulutnya adalah ekspresi terkejut yang tulus. Ini bukan sekadar masakan enak, teman-teman, katanya ke kamera. Ini adalah masakan yang punya jiwa. Bumbunya medok, meresap, rasanya jujur, mengingatkan saya pada masakan nenek saya dulu. Ini bukan masakan catering biasa yang hambar. Ini masakan rumahan yang dimasak dengan hati. Di akhir video, ia menceritakan sedikit profil, dapur bunda, yang ia dapat dari media sosial. Dan yang membuat saya lebih kagum, bisnis ini dibangun oleh seorang calon ibu yang tangguh. Dapur bunda, bukan sekadar nama, tapi sebuah kisah perjuangan. Saya tidak dibayar untuk ini, tapi saya jamin, kalian harus coba. Video itu menjadi viral dalam semalam. Ditonton jutaan kali, dibagikan ribuan kali. Nama, Dapur Bunda, tiba-tiba menjadi buah bibir. Pesanan membludak hingga ratusan porsi per hari, membuat Sekar dan Dewi kewalahan. Mereka terpaksa membatasi jumlah pesanan harian. Momen viral ini adalah berkah sekaligus ujian. Ia memaksa Sekar untuk mempercepat segalanya. Renovasi ruko dipercepat, dan ia segera merekrut tenaga tambahan. Ia memprioritaskan para ibu rumah tangga dan janda di lingkungan sekitarnya. Orang-orang yang ia tahu juga sedang berjuang seperti dirinya. Dapur Bunda bukan lagi hanya tentang dirinya, tapi juga tentang memberdayakan perempuan lain. Di tengah puncak kesuksesan dan kekacauan itu, saat ruko barunya hampir siap untuk ditempati, takdir menagih momen terpenting dalam hidupnya. Suatu malam, setelah seharian penuh mengawasi renovasi, perutnya terasa kencang dan mulas luar biasa. Air ketubannya pecah. Dengan panik, Dewi melarikannya ke rumah sakit terdekat. Proses persalinannya panjang dan melelahkan, tapi Dewi setia menemaninya, menggenggam tangannya, memberinya semangat, menggantikan peran seorang suami yang seharusnya ada di sana. Dan akhirnya, saat fajar menyingsing, tangis bayi yang nyaring memecah keheningan ruang bersalin. Sekar berhasil melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Saat suster meletakkan bayi mungil itu di dadanya, dunia Sekar seolah berhenti berputar. Ia menatap wajah kecil putranya, jari-jarinya yang mungil, matanya yang masih terpejam. Semua rasa lelah, semua rasa sakit hati, semua dendam, menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah gelombang cinta yang begitu murni dan dahsyat. Inilah alasan dari semua perjuangannya. Inilah harta paling berharga miliknya. Selamat datang, Nak. Selamat datang, Fajar. Bisiknya sambil berlinang air mata bahagia. Fajar, yang berarti fajar baru. Sebuah awal yang baru untuk kehidupan mereka berdua. Beberapa bulan setelah Fajar lahir, kehidupan Sekar berubah total. Ruko baru, Dapur Bunda, resmi beroperasi. Di bagian depan, ia membuka warung makan kecil yang selalu ramai saat jam makan siang. Di bagian belakang, dapur cateringnya beroperasi tanpa henti. Ia sekarang adalah seorang ibu sekaligus seorang pengusaha dengan belasan karyawan. Dengan penghasilannya yang kini lebih dari cukup, ia akhirnya pindah dari kontrakan Dewi. Ia menyewa sebuah rumah kecil di perumahan yang asri dan tenang, tidak terlalu jauh dari tempat usahanya. Rumah itu punya 2 kamar tidur,
satu untuknya, dan satu lagi ia sulap menjadi kamar bayi yang nyaman untuk Fajar. Ada juga halaman belakang kecil tempat ia bisa menjemur pakaian sambil mengawasi Fajar bermain. Itu bukan istana, tapi itu adalah surga baginya. Sebuah tempat aman yang ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri. Dewi, sahabat terbaiknya, kini ia angkat menjadi manajer operasional, dapur bunda, dengan gaji yang layak. Itu adalah caranya berterima kasih atas semua kebaikan Dewi yang tak ternilai. 2 tahun berlalu dalam sekejap. Fajar tumbuh menjadi balita yang ceria dan aktif. Dapur bunda telah memiliki 2 cabang baru. Sekar bukan lagi wanita teraniaya yang menangis di pinggir jalan. Ia telah bertransformasi. Ia memotong rambutnya sebahu, mengenakan blazer dan kemeja saat bertemu dengan klien korporat, dan berbicara dengan penuh percaya diri. Ia belajar tentang manajemen, pemasaran, dan keuangan. Sorot matanya tajam, langkahnya mantap. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, sebuah kerajaan yang ia bangun dari nol. Wanita lembut yang dulu dihancurkan oleh pesan WhatsApp itu kini telah tiada, berganti menjadi seorang perempuan tangguh yang siap menghadapi apapun. Di belahan kota yang lain, di dalam rumah mewah yang dindingnya menyimpan gema kenangan Sekar, sebuah kehidupan yang tampak sempurna mulai menunjukkan retaknya. Damar dan Jelita sedang mengadakan pesta di tepi kolam renang. Musik berdentum kencang, minuman mahal mengalir deras, dan tawa para tamu sosialita terdengar riuh. Jelita, dalam balutan gaun malam yang berkilauan, adalah pusat perhatian. Ia berpose untuk foto, mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Hidup adalah perayaan." Damar berdiri sedikit menjauh. Segelas whisky tergenggam di tangannya. Ia tersenyum pada para tamu, menjabat tangan para kolega bisnisnya. Tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Pikirannya kacau. Di balik fasad kemewahan ini, kerajaannya sedang diambang keruntuhan. Bisnis properti yang ia jalankan, yang dulu meroket pesat, kini sedang terjun bebas. Sebuah proyek apartemen mewah yang menjadi andalannya mangkrak karena salah perhitungan dan masalah perizinan. Investor mulai menarik diri, dan hutang pada pemasok menumpuk. Ia terlalu arogan untuk mendengarkan nasihat dari stafnya, terlalu percaya diri dengan keputusannya sendiri. Ia pikir ia bisa menaklukkan dunia, tapi ia lupa bahwa roda selalu berputar. Ia menutupi semua ini dari Jelita. Ia masih memenuhi semua keinginan wanita itu. Tas-tas bermerek edisi terbatas, liburan mewah dadakan, perhiasan berlian. Ia pikir dengan uang, ia bisa membeli kebahagiaan dan kesetiaan Jelita. Tapi ia salah. Ia hanya menunda bom waktu. Pesta usai lewat tengah malam. Setelah tamu terakhir pulang, kemewahan itu menguap, menyisakan kekacauan dan keheningan yang canggung. Jelita melepas sepatu hak tingginya dan melemparnya ke lantai. Pestanya membosankan, keluhnya sambil duduk di sofa, fokus pada ponselnya. Teman-temanku bilang pestamu tidak semewah pesta Rudi minggu lalu. Damar menghela napas lelah. Setidaknya mereka datang. Tentu saja mereka datang. Karena aku yang mengundang, sahut Jelita ketus. Ia kemudian menunjukkan layar ponselnya pada Damar. Lihat ini. Sonya baru saja dikasih hadiah mobil sport baru sama suaminya untuk ulang tahun pernikahan mereka. Kapan kamu mau membelikanku yang baru? Mobilku sudah ketinggalan model. Jelita, kita harus sedikit berhemat bulan ini, kata Damar hati-hati. Wajah Jelita langsung berubah masam. Berhemat? Apa maksudmu berhemat? Kamu sudah janji kita akan ke Eropa musim panas ini. Jangan bilang kamu mau membatalkannya. Bukan membatalkan, hanya menunda. Ada sedikit masalah di kantor. Dalih Damar. Masalah lagi? Setiap kali aku minta sesuatu, kamu selalu bilang ada masalah. Suara Jelita mulai meninggi. Aku dulu bersama denganmu karena kamu bilang kamu bisa memberiku segalanya. Lebih dari yang bisa diberikan oleh siapapun. Apa ini janjimu? Amarah Damar yang sudah ia tahan-tahan akhirnya meledak. Aku sudah memberikanmu segalanya. Rumah ini, mobilmu, semua perhiasan yang kau pakai. Aku meninggalkan istriku untukmu.
Dan aku memilihmu daripada pria-pria lain yang lebih kaya. Balas Jelita tak mau kalah. Kalau aku tahu kamu akan jadi seperti ini, aku tidak akan pernah mau bersamamu. Pertengkaran itu adalah musik yang akrab di telinga mereka selama beberapa bulan terakhir. Cinta mereka, jika itu bisa disebut cinta, dibangun di atas pondasi materi dan nafsu. Saat pondasi itu mulai goyah, seluruh bangunan hubungan mereka pun ikut runtuh. Keesokan harinya, saat sedang berada di sebuah kafe mahal menunggu salah satu temannya, Jelita tanpa sengaja mendengar percakapan di meja sebelah. Beberapa wanita karir sedang membicarakan makan siang mereka. Kamu harus coba catering dari Dapur Bunda. Makanannya luar biasa. Asli masakan Indonesia, tapi penyajiannya bersih dan modern. Oh, aku tahu. Yang pemiliknya itu kan? Yang katanya single mother hebat itu? Aku lihat ceritanya di YouTube. Inspiratif sekali. Jelita mendengus dalam hati. Ia paling benci cerita-cerita inspiratif murahan semacam itu. Baginya, kesuksesan sejati adalah menikah dengan pria kaya, bukan bekerja keras di dapur. Ia sama sekali tidak tertarik. Namun, nama Dapur Bunda itu entah kenapa membuat Damar, yang kebetulan menjemputnya saat itu, sedikit terdiam saat Jelita menceritakannya dengan nada mengejek di mobil. Dapur Bunda? Nama yang aneh, komentar Damar, mencoba terdengar biasa saja. Tapi di dalam hatinya, sebuah perasaan aneh muncul. Sekar, Bunda, mungkinkah? Ia segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Sekar yang ia kenal adalah wanita manja yang bergantung padanya, yang tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Ia pasti sudah menikah lagi dengan pria lain atau kembali ke kampungnya. Pikiran itu membuatnya merasa lebih tenang. Damar semakin putus asa. Untuk menutupi kerugiannya dan menjaga gaya hidup Jelita, ia mulai meminjam uang dari rentenir. Ia membuat keputusan bisnis yang semakin sembrono, berharap pada satu keajaiban yang akan membalikan keadaan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia semakin terjerat dalam lingkaran setan utang. Pukulan telak terakhir datang melalui sebuah email. Klien terbesarnya, sebuah perusahaan multinasional yang menyumbang hampir separuh dari pendapatan perusahaannya, memutuskan kontrak secara sepihak. Alasan mereka, kinerja yang buruk, keterlambatan proyek, dan rumor tentang ketidakstabilan finansial perusahaan Damar. Damar membaca email itu berulang-ulang di kantornya yang mewah. Kata-katanya begitu formal, dingin, dan impersonal. Sebuah keputusan final yang dikirim melalui teknologi, tanpa pertemuan tatap muka. Sebuah ironi pahit yang menusuknya dengan tajam. Begitulah caranya dulu mengakhiri pernikahannya dengan Sekar. Malam itu, ia pulang ke rumah yang terasa dingin. Jelita sedang tidak ada, mungkin sedang bersama teman-temannya. Damar berjalan ke ruang kerjanya, membuka brankas, dan menatap tumpukan surat tagihan, peringatan utang, dan laporan keuangan yang semuanya berwarna merah. Ia bangkrut. Benar-benar di titik nol. Ia menuang segelas whisky lagi. Tangannya gemetar. Fasad yang ia bangun dengan susah payah di atas penderitaan orang lain kini telah hancur berkeping-keping. Ia sendirian, dikelilingi oleh konsekuensi dari perbuatannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Karma bukan lagi hanya sebuah kata. Karma adalah hantu yang kini berdiri di belakangnya, siap untuk menagih semua hutangnya. 5 tahun setelah malam hujan yang dingin itu, pagi hari Sekar dimulai bukan dengan gelombang mual, melainkan dengan suara alarm lembut dari jam digital di nakasnya. Ia bangun di kamar tidurnya yang luas dan minimalis, dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan taman kota yang hijau. Ia tidak lagi bergerak tergesa-gesa ke kamar mandi, melainkan mengambil waktu sejenak untuk meregangkan tubuh, mensyukuri awal hari yang baru. Di dinding seberang tempat tidurnya, tergantung sebuah lukisan abstrak berwarna cerah. Satu-satunya dekorasi mencolok di ruangan yang tenang itu. Rutinitasnya kini berjalan seperti mesin yang terawat baik. Setelah mandi dan mengenakan setelan kerja yang elegan, hari ini sebuah blus sutra berwarna krem dan celana panjang hitam, ia akan masuk ke kamar di seberang lorong. Di sana, di dalam tempat tidur berbentuk mobil balap, putra kecilnya,
Fajar masih tertidur lelap sambil memeluk boneka dinosaurus. Sekar akan duduk di tepi tempat tidur, mengelus rambut putranya dengan lembut hingga ia menggeliat dan membuka mata. "Selamat pagi, jagoan Bunda," bisiknya. "Pagi, Bunda," sahut Fajar dengan suara serak khas anak-anak bangun tidur. Momen-momen seperti inilah yang menjadi bahan bakar Sekar. Bukan lagi dendam, melainkan cinta. Setelah membantu Fajar bersiap-siap dan sarapan bersama di meja makan yang diterangi cahaya matahari pagi, sopir pribadinya akan mengantar Fajar ke sekolah Taman Kanak-Kanak Internasional, sebelum kemudian mengantar Sekar ke tujuannya, sebuah gedung perkantoran modern di jantung kawasan bisnis kota. Di lantai tertinggi gedung itu, sebuah plakat berkilauan bertuliskan, PT Dapur Bunda Sejahtera. Inilah pusat dari kerajaan kuliner yang telah ia bangun. Saat ia melangkah keluar dari lift pribadi, para karyawannya akan menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Sekar." Ia akan membalas dengan senyum ramah namun berwibawa. Ia tidak lagi menghabiskan harinya di depan kompor panas. Harinya kini diisi dengan rapat-rapat strategis. Pagi itu, ia memimpin rapat jajaran direksi. Dewi, yang kini menjabat sebagai direktur operasional, duduk di sebelah kanannya. Di hadapan mereka ada para manajer dari berbagai divisi, pemasaran, keuangan, pengembangan produk. Mereka membahas laporan kuartal terakhir yang menunjukkan laba di atas target, rencana ekspansi untuk membuka cabang di luar pulau, dan proposal peluncuran lini produk bumbu instan, Dapur Bunda, di supermarket nasional. Sekar berbicara dengan tenang namun tegas. Ia menguasai setiap angka dalam laporan keuangan, memahami setiap detail dari strategi pemasaran. Ia bertanya dengan tajam, memberikan instruksi dengan jelas, dan mendengarkan masukan dari timnya dengan saksama. Tidak ada lagi jejak wanita rapuh yang dulu hidupnya bergantung pada seorang pria. Di ruang rapat itu, ia adalah seorang pemimpin, seorang visioner. Setelah rapat, ia kembali ke ruangannya yang luas. Dari jendela kacanya, ia bisa melihat hiruk-pikuk kota di bawah. Ia teringat, di suatu tempat di antara gedung-gedung itu, ada sebuah ruko kecil tempat ia pernah menangis karena putus asa. Ada sebuah rumah kontrakan sempit tempat seorang sahabat menyelamatkan hidupnya. Jalanan-jalanan yang sama yang dulu ia lalui sebagai seorang wanita terbuang, kini ia pandangi dari singgasananya di puncak. Ponselnya berdering. Sekretarisnya memberitahu bahwa seorang jurnalis dari majalah bisnis terkemuka telah tiba untuk sesi wawancara. Sekar telah menyetujui wawancara ini setelah berbulan-bulan dibujuk. Ia merasa sudah waktunya untuk menceritakan kisahnya, bukan untuk mengorek luka lama, tapi untuk memberi inspirasi. Jurnalis itu seorang wanita muda yang cerdas. Setelah pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis dan strategi, ia akhirnya sampai pada pertanyaan yang lebih pribadi. "Bu Sekar, jika ibu tidak keberatan," katanya hati-hati. "Banyak yang tahu bahwa ibu membangun bisnis raksasa ini sebagai seorang ibu tunggal. Kisah di baliknya disebut-sebut sangat mengharukan. Bisakah ibu ceritakan sedikit tentang apa yang menjadi pemicu terbesar bagi ibu untuk memulai semua ini?" Sekar terdiam sejenak. Ia menatap sebuah foto di atas mejanya. Foto dirinya sedang tertawa sambil menggendong Fajar di sebuah pantai. "Pemicu terbesar saya bukanlah sebuah akhir," jawab Sekar dengan suara tenang, "melainkan sebuah awal. Awal dari kehidupan baru sebagai seorang ibu. Saat saya tahu saya akan memiliki seorang anak, saya tahu saya tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Saya ingin membangun dunia yang aman dan bahagia untuknya. Sebuah dunia di mana ia tidak akan pernah kekurangan apapun, terutama cinta dan rasa bangga terhadap ibunya. Dapur Bunda lahir dari rahim yang sama dengan anak saya. Keduanya adalah anak saya. Keduanya lahir dari cinta dan perjuangan." Ia menjawab dengan elegan, mengubah narasi penderitaan menjadi narasi kekuatan. Ia tidak menyebut nama Damar, tidak menyinggung soal pengkhianatan. Masa lalu itu adalah bagian dari dirinya, tapi itu tidak lagi mendefinisikan dirinya. Sore harinya, setelah semua pekerjaan selesai, ia akan menjemput Fajar. Ini adalah bagian terbaik dari harinya. Mereka akan mengobrol di mobil tentang apa saja. Tentang teman Fajar yang membawa mainan baru, tentang pelajaran menggambar,
tentang kenapa langit berwarna biru. Di rumah, ia akan melepaskan blazer dan perannya sebagai CEO, dan kembali menjadi bunda seutuhnya. Ia akan menemani Fajar bermain, membacakan dongeng sebelum tidur. Malam itu, setelah Fajar terlelap, ia duduk di balkon apartemennya bersama Dewi. Mereka membuka sebotol anggur untuk merayakan kesepakatan baru yang berhasil mereka dapatkan hari itu. Aku kadang masih tidak percaya, Sekar, kata Dewi sambil menatap gemerlap lampu kota. Rasanya baru kemarin aku menemukanmu menggigil kedinginan di emperan toko. Sekarang, kamu ada di sampul majalah bisnis. Memang benar. Edisi terbaru majalah itu baru saja terbit hari itu. Di sampulnya, terpampang foto Sekar yang tersenyum penuh percaya diri dengan judul besar, Dari Hati yang Hancur ke Kerajaan Kuliner, Kisah Miliaran Rupiah Sekar Prameswari. Sekar tersenyum tipis. Itu semua juga berkat kamu. Why? Aku tidak akan pernah sampai di sini tanpamu. Aku hanya menyalakan korek api. Sekar, kamulah apinya. Balas Dewi. Mereka bersulang. Di tengah keheningan malam, Sekar memejamkan matanya. Ia telah berhasil. Ia telah membuktikan pada dunia, pada mantan suaminya, dan yang terpenting, pada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari cukup. Ia bukan lagi bulan yang membutuhkan matahari untuk bersinar. Ia telah menjadi mataharinya sendiri. Sang ratu baru telah mapan di puncaknya, dan sinarnya lebih terang dari yang pernah ia bayangkan. Sementara Sekar bersulang merayakan kesuksesannya di puncak menara gadingnya, di dasar jurang kehidupan, Damar sedang merasakan dinginnya lantai jalanan. Keruntuhannya tidak terjadi secara perlahan, melainkan longsor dahsyat yang menelan semua yang ia miliki dalam sekejap. Setelah email pemutusan kontrak dari klien terbesarnya, berita kebangkrutan perusahaannya menyebar seperti wabah. Para investor panik, bank menagih pinjaman, dan para pemasok menuntut pembayaran. Kantornya yang megah disegel. Para karyawan yang dulu memujanya kini menatapnya dengan pandangan benci sambil menuntut pesangon. Dalam waktu kurang dari sebulan, PT Properti Gemilang, perusahaan yang ia bangun dengan keangkuhan, hanya tinggal nama di atas tumpukan surat gugatan pilot. Jelita adalah orang pertama yang melompat dari kapal yang karam itu. Ia baru menyadari parahnya situasi saat kartu kreditnya ditolak ketika sedang berbelanja di butik favoritnya. Malam itu, ia pulang dan mendapati sebagian perabotan di rumah mereka telah ditempeli stiker sita dari bank. Pertengkaran mereka malam itu adalah yang terakhir dan yang paling brutal. Tidak ada lagi teriakan, hanya hinaan yang dingin dan berbisa. Jadi benar? Kamu bangkrut? Tanya Jelita dengan nada jijik, sambil mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper-koper bermerek. Damar hanya bisa duduk diam di sofa, terlalu lelah dan hancur untuk berdebat. Aku tidak percaya aku membuang-buang waktuku dengan pecundang sepertimu, lanjut Jelita, melempar pakaian-pakaian mahalnya ke dalam koper. Semua janjimu, semua omong kosongmu tentang menjadi raja. Lihat dirimu sekarang, kamu bahkan bukan apa-apa. Ia berhenti sejenak, menatap Damar dengan sorot mata penuh kebencian. Dengar baik-baik. Aku tidak akan menghabiskan sisa hidupku bersama seorang pengemis. Anggap saja kita tidak pernah kenal. Setelah semua kopernya siap, ia memesan taksi. Sebelum pergi, ia melepaskan cincin berlian pemberian Damar dan melemparkannya ke lantai. Ini, mungkin bisa kau pakai untuk makan beberapa hari, katanya, lalu melangkah keluar dari rumah dan dari kehidupan Damar selamanya, tanpa menoleh ke belakang. Ditinggal sendirian di rumah yang gelap dan kosong, Damar merasakan kehampaan yang sesungguhnya. Seminggu kemudian, rumah itu pun disita oleh bank. Ia diusir keluar hanya dengan satu tas pakaian. Sebuah dejavu yang ironis dari apa yang pernah ia lakukan pada Sekar. Ia mulai hidup menggelandang. Awalnya ia masih bisa menyewa kamar motel murah, tapi uangnya cepat habis. Ia menjual jam tangan mahalnya, lalu ponselnya. Akhirnya, mobilnya pun ditarik oleh penagih utang. Ia benar-benar jatuh miskin. Ia tidur di emperan toko, di stasiun, di mana saja ia bisa bersembunyi dari dinginnya malam dan tatapan menghina orang-orang. Penampilannya berubah drastis.
Wajahnya yang dulu tampan dan terawat kini kotor dan ditumbuhi janggut tak terurus. Pakaiannya lusuh dan bau. Ia mengais makanan dari sisa-sisa warung makan atau belas kasihan orang lain. Keangkuhannya telah luntur, digantikan oleh rasa lapar dan putus asa. Penderitaannya diperparah oleh para rentenir yang terus memburunya. Suatu malam, saat ia sedang tidur di sebuah gang sempit, dua orang berbadan besar menemukannya. Mereka tidak banyak bicara. Mereka menyeretnya, memukulinya hingga babak belur, dan meninggalkannya terkapar dengan peringatan terakhir. Minggu depan, kalau uang kami tidak kembali, nyawamu gantinya. Dalam kondisi terpuruk, babak belur, dan ketakutan, ia berjalan tertatih-tatih tanpa tujuan. Ia melewati sebuah lapak koran di pinggir jalan. Matanya yang bengkak tanpa sengaja menangkap sebuah gambar di sampul majalah bisnis yang terpajang. Gambar seorang wanita yang tersenyum percaya diri. Seorang wanita yang sangat ia kenal, namun sekaligus terasa sangat asing. Sekar. Ia terpaku. Dengan sisa uang receh terakhir di sakunya, ia membeli majalah itu. Ia duduk di bangku taman yang kotor, dan dengan tangan gemetar, ia mulai membaca. Setiap kata, setiap kalimat dalam artikel itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. PT Dapur Bunda Sejahtera, valuasi miliaran rupiah, puluhan cabang di seluruh negeri, akan segera go international. Ia membaca tentang kisah perjuangan Sekar dari nol, tentang bagaimana ia membangun bisnisnya sambil mengandung. Artikel itu juga menyebutkan tentang putranya yang kini berusia 5 tahun, bernama Fajar. Putranya, anak kandungnya. Emosi yang saling bertentangan bergejolak di dalam dirinya. Ada rasa tidak percaya. Ada iri hati yang membakar. Ada penyesalan yang samar. Tapi di atas segalanya, yang paling dominan adalah satu hal, sebuah harapan. Sebuah harapan yang bengkok dan egois. Sekar kaya. Sangat kaya. Ia adalah ibu dari anaknya. Bukankah itu berarti Sekar punya kewajiban untuk menolongnya? Bukankah demi anak mereka, Sekar tidak mungkin membiarkan ayahnya mati di jalanan? Pikiran-pikiran itu berputar di benaknya, memberinya secercah energi baru. Sekar bukan lagi masa lalu yang menyakitkan. Ia adalah satu-satunya tiket lotre untuk keluar dari neraka ini. Ia harus menemuinya. Ia harus membuang harga dirinya, bersujud jika perlu. Dengan tujuan baru itu, ia pergi ke toilet umum, membersihkan wajahnya sebisa mungkin, merapikan rambutnya yang gimbal dengan jari, dan mencoba membuat penampilannya tidak terlalu menyedihkan. Berbekal alamat dari artikel di majalah itu, ia berjalan kaki berkilo-kilometer menuju restoran utama, Dapur Bunda. Saat ia tiba, hari sudah sore. Ia berdiri di seberang jalan, menatap bangunan restoran yang megah itu. Bangunannya modern, dengan papan nama besar yang elegan dan logo ibu menggendong anak yang kini terkenal di mana-mana. Restoran itu ramai, penuh dengan keluarga dan para pekerja kantor yang tertawa bahagia. Ini adalah istana yang dibangun Sekar di atas puing-puing kehidupan yang telah ia hancurkan. Ironi itu terasa begitu menusuk. Ia menelan ludahnya yang terasa pahit. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara rasa malu, takut, dan harapan gila. Dunia benar-benar telah berbalik 180 derajat. Dulu, dialah yang berada di puncak dan Sekar di dasar. Sekarang, ia adalah pengemis yang akan memohon belas kasihan dari sang ratu yang pernah ia buang. Setelah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, ia mulai melangkah menyeberangi jalan, menuju pintu masuk yang berkilauan itu, menuju takdirnya. Damar melangkahkan kakinya melewati pintu kaca yang berat itu, dan seketika ia merasa seperti memasuki dimensi lain. Di luar, ia adalah bagian dari debu dan kotoran jalanan. Di dalam sini, udara terasa sejuk dan bersih, dipenuhi aroma masakan lezat dan alunan musik instrumental yang lembut. Interior restoran itu didesain dengan cita rasa tinggi, perpaduan kayu hangat, tanaman hijau, dan pencahayaan yang temaram. Para tamu yang duduk di meja-meja yang tertata rapi tampak seperti orang-orang yang dunianya tidak pernah tersentuh oleh penderitaan. Mereka tertawa, mengobrol, menikmati hidup. Semua mata seketika tertuju padanya. Seorang wanita penyambut tamu yang cantik dan ramah,
Senyumnya langsung membeku saat melihat penampilan Damar yang lusuh dan kotor. Para pelayan berhenti melangkah. Beberapa tamu menatapnya dengan pandangan curiga bercampur jijik. Dalam sekejap, Damar menjadi noda di atas lukisan yang sempurna. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya si penyambut tamu. Suaranya sopan namun nadanya menjaga jarak. Saya ingin bertemu dengan Ibu Sekar," kata Damar. Suaranya serak dan pelan. "Apakah Bapak sudah punya janji?" "Belum. Tapi tolong, katakan padanya Damar ingin bertemu. Ini sangat penting." Wanita itu menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki sekali lagi. "Mohon maaf, Pak. Ibu Sekar sangat sibuk dan tidak bisa menemui tamu tanpa janji temu. Mungkin Bapak bisa meninggalkan pesan." Rasa putus asa membuat Damar kehilangan kendali. Ia tidak mungkin pergi sekarang. Ia sudah sampai sejauh ini. "Saya tidak mau meninggalkan pesan. Saya harus bertemu dengannya sekarang juga." Suaranya meninggi, menarik lebih banyak perhatian. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang berjaga di dekat pintu segera menghampirinya. "Pak, mohon jangan membuat keributan. Mari ikut kami keluar," kata salah satu dari mereka dengan tegas. Tangannya sudah memegang lengan Damar. Cengkeraman itu menyadarkan Damar akan posisinya. Ia adalah seorang pengemis yang diusir. Penghinaan itu membakar wajahnya. Ia meronta. "Lepaskan. Kalian tidak berhak mengusirku. Beritahu Sekar. Ayah dari anaknya ada di sini. Aku Ayah Fajar." Teriakannya membuat seisi restoran terdiam. Kata-kata "Ayah Fajar" menggema di ruangan yang mendadak sunyi itu. Manajer restoran, seorang pria parubaya yang cekatan, segera datang untuk menengahi. Ia menyuruh petugas keamanan untuk membawa Damar ke sebuah ruangan kecil di dekat lobi, menjauhkannya dari pandangan para tamu. Di dalam ruangan itu, sang manajer mencoba menenangkannya, namun Damar terus mengulang kalimat yang sama. Di lantai atas, di dalam kantornya yang kedap suara, Dewi menerima telepon dari sang manajer. Wajahnya langsung berubah pucat saat mendengar apa yang terjadi. Ia segera masuk ke ruangan Sekar. "Sekar," kata Dewi dengan napas terengah. "Dia ada di bawah." "Damar." "Dia membuat keributan dan mengaku sebagai Ayah Fajar." Dewi tampak marah. "Biar kusuruh keamanan mengusirnya jauh-jauh. Kalau perlu kita panggil polisi." Sekar, yang sedang meninjau laporan di komputernya, terdiam. Tangannya berhenti bergerak di atas tetikus. Selama beberapa detik ia hanya menatap kosong ke layar. Ia bisa merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Tapi anehnya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa panik. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin. Ia telah membayangkan hari ini akan datang, dalam berbagai skenario di benaknya. Sekarang, hari itu telah tiba. Setelah hening sejenak, ia memutar kursinya menghadap Dewi. "Jangan," katanya dengan suara yang mantap. "Suruh dia naik ke ruanganku. Why? Aku akan menemuinya. Sendirian." "Apa? Sekar, kamu gila? Untuk apa?" sergah Dewi, tidak percaya. "Aku hanya ingin menyelesaikan ini sekali untuk selamanya," jawab Sekar. Tatapan matanya begitu tajam, begitu yakin, hingga Dewi tidak bisa membantahnya lagi. Perjalanan Damar dari lobi ke kantor Sekar di lantai atas adalah sebuah parade kehinaan. Ia diapit oleh dua petugas keamanan, berjalan melewati ruang kerja terbuka yang diisi oleh puluhan karyawan yang sibuk. Semua orang berhenti bekerja, menatapnya dengan pandangan ingin tahu. Ia bisa mendengar bisik-bisik mereka. Ia melihat betapa besar dan profesionalnya perusahaan yang dibangun oleh wanita yang pernah ia buang. Setiap langkah terasa seperti injakan di atas harga dirinya yang sudah hancur lebur. Pintu mahoni yang berat di hadapannya terbuka. Ia dipersilakan masuk, lalu pintu itu ditutup kembali, meninggalkannya sendirian di dalam ruangan yang lebih besar dari seluruh rumah kontrakannya dulu. Sekar duduk di belakang meja kerjanya yang besar, membelakangi jendela raksasa yang membingkai pemandangan kota. Ia tampak begitu tenang, begitu berkuasa. Cahaya sore yang masuk dari jendela menciptakan siluet di sekeliling tubuhnya, membuatnya tampak seperti seorang ratu di atas tahtanya.
Ia bahkan tidak repot-repot berdiri. Ia hanya menatap Damar, menunggu. Damar berdiri canggung di tengah ruangan, merasa seperti seekor tikus yang terperangkap di dalam istana. Ia menelan ludah, mencoba mencari suaranya. Sekar. Ia memulai. Ia menceritakan semuanya. Tentang kebangkrutannya, tentang jelita yang meninggalkannya, tentang bagaimana ia hidup di jalanan, tentang bagaimana rentenir memukulinya. Ia menangis. Air mata penyesalan yang entah tulus atau tidak. Ia mencoba meraih simpati Sekar. Aku tahu aku salah. Sekar, aku monster. Aku tidak pantas dimaafkan, katanya sambil terisak. Tapi aku sudah menerima hukumanku. Aku sudah kehilangan segalanya. Sekarang aku di sini, di hadapanmu, memohon belas kasihanmu. Sekar hanya diam, wajahnya tanpa ekspresi. Keheningan itu membuat Damar semakin putus asa. Ia pun memainkan kartu terakhirnya. Sekar, aku tidak meminta ini untuk diriku sendiri. Aku memintanya demi anak kita. Aku melihat ceritamu di majalah. Aku tahu tentang dia. Tolong, Sekar, jangan biarkan dia tumbuh dengan cerita bahwa ayahnya mati sebagai gelandangan. Beri aku kesempatan. Pekerjaan apa saja. Aku akan jadi tukang sapu, tukang cuci piring. Apa saja. Agar aku bisa menebus dosaku dan setidaknya menjadi seseorang yang pantas disebut ayah dari kejauhan. Tepat saat Damar menyelesaikan kalimatnya yang penuh manipulasi, interkom di meja Sekar berbunyi. Sekretarisnya berbicara dengan nada ragu. Maaf mengganggu, Bu. Tapi ada seorang wanita di lobi bernama Jelita. Beliau tampak sangat kacau dan memaksa ingin bertemu dengan ibu. Katanya ini soal hidup dan mati. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Sekar. Takdir benar-benar seorang penulis naskah yang ulung. Suruh dia naik juga. Perintah Sekar dengan tenang. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka dan Jelita masuk. Ia tampak sama hancurnya dengan Damar. Pakaiannya yang dulu mahal kini tampak kusam. Riasannya luntur oleh air mata. Ia tertegun saat melihat Damar sudah ada di sana. Dua arsitek kehancuran hidup Sekar kini berkumpul di hadapan korban mereka. Seperti pesakitan yang menunggu vonis. Jelita langsung bersimpuh di lantai. Tidak peduli lagi dengan harga diri. Ibu Sekar, saya mohon, tolong saya. Ia menangis. Saya tahu saya salah. Saya dulu buta karena harta. Damar membohongi saya. Dia juga meninggalkan saya. Sekarang saya tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa-siapa. Saya mohon pekerjaan, Bu. Jadi petugas kebersihan pun saya mau. Melihat Jelita bersimpuh, Damar seolah mendapat ide. Ia pun ikut menjatuhkan dirinya. Ia berlutut di samping Jelita. Dua orang yang dulu begitu angkuh, yang pernah mengiriminya foto mesra untuk mengejeknya, kini berlutut bersama di atas karpet mahal kantornya. Sumpah itu. Sumpah yang pernah ia ucapkan di kamar mandi sempit kontrakan Dewi, saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Bunda bersumpah, demi kamu yang ada di dalam sini, mereka akan membayar semuanya. Mereka akan bersujud di hadapan kita. Sumpah itu kini telah menjadi kenyataan. Sekar akhirnya berdiri. Ia melangkah pelan dari balik mejanya, mendekati dua sosok yang sedang bersujud itu. Ia berjongkok sedikit, menatap wajah mereka satu persatu. Tidak ada kemenangan di matanya. Tidak ada amarah. Hanya ada kekosongan yang damai. Api dendam itu telah lama padam. Berdirilah, katanya dengan suara dingin. Pemandangan ini tidak menarik bagiku. Damar dan Jelita perlahan bangkit. Wajah mereka penuh dengan harapan dan ketakutan. Kau ingin pekerjaan agar bisa menjadi ayah yang pantas untuk Fajar? Sekar bertanya pada Damar. Seorang ayah tidak meninggalkan anaknya bahkan sebelum ia lahir. Fajar tidak membutuhkan ayah sepertimu. Ia punya aku. Lalu ia beralih ke Jelita. Dan kau? Kau ingin pekerjaan karena kau tidak punya apa-apa lagi? Dulu, kau mengambil suamiku dan rumahku. Kau mengambil kebahagiaanku. Sekarang kau datang untuk meminta sisa-sisa dariku.
Sekar mengambil napas dalam-dalam. Kalian ingin tahu apa balas dendam terbaikku? Bukan dengan melihat kalian menderita. Bukan dengan melihat kalian bersujud seperti ini. Balas dendam terbaikku adalah kesuksesanku. Adalah setiap cabang, dapur bunda, yang kubuka. Adalah setiap senyum di wajah anakku. Adalah kehidupanku yang bahagia tanpamu. Katanya, menunjuk Damar. Itulah balas dendamku. Balas dendam yang tidak bisa kalian bayangkan. Sumpahku sudah lunas hari ini. Lanjutnya, kalian sudah datang dan bersujud. Hutang karma kalian telah ditagih. Ia kembali ke mejanya dan menekan tombol interkom. Suruh keamanan masuk. Sekarang, katanya pada mereka berdua, suaranya final dan tanpa ampun. Keluar dari kehidupanku. Selamanya. Dua petugas keamanan masuk dan menggiring Damar dan Jelita yang sudah lemas tak berdaya keluar dari ruangan. Saat pintu tertutup, Sekar menatap pemandangan kota dari jendelanya. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa bebas. Babak kelam dalam hidupnya baru saja benar-benar berakhir. Setelah pintu tertutup dan keheningan kembali menyelimuti ruangannya, Sekar tetap berdiri mematung di depan jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Suara langkah kaki pelan mendekat, dan Dewi masuk ke dalam ruangan. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Dewi lembut, meletakkan tangannya di bahu Sekar. Sekar menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia berbalik menghadap sahabatnya dan tersenyum. Senyum tulus pertama setelah drama yang baru saja terjadi. "Aku tidak apa-apa. Why? Aku justru merasa lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak percaya kamu sanggup menghadapi mereka berdua sekaligus dengan setenang itu," kata Dewi, masih takjub. "Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah menyiram mereka dengan air panas." Sekar tertawa kecil. "Lucunya, dulu aku juga berpikir begitu. Selama bertahun-tahun, aku membayangkan hari ini. Aku membayangkan diriku akan berteriak, memak-maki, meluapkan semua amarahku. Aku pikir, melihat mereka hancur dan memohon di kakiku akan menjadi puncak kebahagiaan dan kepuasanku." Ia berhenti sejenak. Tatapannya menerawang. Tapi ternyata tidak. Saat aku melihat mereka di sana tadi, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada kepuasan, tidak ada dendam. Yang ada hanya rasa kasihan yang hambar. Dan setelah itu, kelegaan. Seperti baru saja membuang sampah terakhir yang sudah lama membusuk di dalam rumah. Ia menyadari sebuah kebenaran penting hari itu. Dendam adalah rantai yang mengikatnya pada masa lalu, pada orang-orang yang telah menyakitinya. Selama ia masih menyimpan dendam, mereka masih punya kuasa atas emosinya. Dengan melepaskan dendam itu, ia tidak hanya membebaskan mereka, tapi yang terpenting, ia membebaskan dirinya sendiri. Kemenangan sejatinya bukanlah saat mereka jatuh, melainkan saat ia berhasil bangkit begitu tinggi hingga kejatuhan mereka tidak lagi berarti apa-apa baginya. "Jadi, apa rencanamu sekarang? Membiarkan mereka begitu saja?" tanya Dewi. Sekar berpikir sejenak. Ia tidak ingin hantu dari masa lalunya kembali muncul suatu saat nanti. Ia ingin sebuah akhir yang tuntas. "Aku ingin menutup buku ini untuk selamanya." Ia mengangkat telepon dan menghubungi pengacara pribadinya. Ia memberikan instruksi yang jelas. Ia akan memberikan sejumlah kecil uang kepada Damar dan Jelita, secara terpisah. Bukan sebagai hadiah atau pertolongan, melainkan sebagai pesangon untuk menghilang dari hidupnya. Jumlahnya tidak besar, tidak akan membuat mereka kaya, tapi cukup untuk memulai hidup baru di kota lain, cukup untuk membayar ongkos kepergian mereka. Uang itu akan diberikan melalui pengacara, bersama dengan sebuah surat perjanjian yang harus mereka tanda tangani, bahwa mereka tidak akan pernah, dalam kondisi apapun, mencoba menghubungi Sekar atau Fajar lagi. Jika mereka melanggar, akan ada konsekuensi hukum yang berat. Itu bukanlah tindakan belas kasihan. Itu adalah sebuah langkah strategis dari seorang ratu yang membersihkan kerajaannya dari anasir-anasir yang mengganggu. Sebuah cara untuk membeli kedamaian abadi. Sore itu, Sekar memutuskan untuk pulang lebih awal.
Ia menolak tawaran sopirnya dan memilih untuk menyetir sendiri. Ia menjemput Fajar di sekolahnya. Melihat putranya berlari ke arahnya dengan tawa riang adalah obat mujarab untuk semua luka batin yang mungkin masih tersisa. "Bunda!" teriak Fajar sambil melompat ke dalam pelukannya. "Hai, jagoan Bunda. Bagaimana sekolah hari ini?" Seru. Tadi Fajar menggambar dinosaurus. Dalam perjalanan pulang, mereka bernyanyi bersama mengikuti lagu anak-anak yang diputar di radio. Semua drama, semua intrik, semua masa lalu yang kelam terasa begitu jauh, tergantikan oleh kebahagiaan sederhana yang nyata ini. Inilah harta karunnya. Inilah istana yang sesungguhnya. Malam itu, rumah kecil mereka diisi dengan aroma manis kue coklat. Sekar dan Fajar membuat kue bersama. Dapur mereka berantakan oleh tepung dan coklat, dan tawa mereka memenuhi seisi rumah. Setelah mandi dan berganti piyama, mereka duduk di sofa sambil menikmati kue hangat buatan mereka. Fajar, sambil mengunyah kuenya, tiba-tiba menatap bundanya dengan tatapan polos. "Bunda, kenapa Fajar tidak punya ayah seperti teman-teman Fajar yang lain?" Pertanyaan itu datang juga. Sekar sudah mempersiapkan dirinya untuk hari ini. Ia meletakkan piringnya, lalu menarik Fajar ke dalam pelukannya. "Karena keluarga itu bentuknya macam-macam, sayang," katanya lembut. "Ada keluarga yang punya ayah dan bunda. Ada yang punya kakek dan nenek. Dan keluarga kita, itu isinya bunda dan jagoan bunda yang paling hebat di seluruh dunia. Apa Fajar merasa kurang bahagia?" Fajar menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, Fajar senang sama bunda." "Bunda juga," kata Sekar sambil mencium puncak kepala anaknya. "Cinta di keluarga kita sudah sangat banyak. Cukup untuk kita berdua. Bunda tidak butuh yang lain lagi." Malam itu, setelah membacakan dongeng dan memastikan Fajar tertidur lelap, Sekar berjalan ke balkon kamarnya. Ia menatap langit malam yang cerah, dihiasi ribuan bintang. Ia teringat nama yang ia berikan pada putranya. Fajar. Sebuah fajar baru. Dan memang benar, kehadiran Fajar telah menjadi fajar dalam kegelapan hidupnya. Ia tidak lagi memikirkan damar atau jelita. Nasib mereka bukan lagi urusannya. Ia telah memenangkan perangnya, bukan dengan menghancurkan musuh-musuhnya, tapi dengan membangun kebahagiaannya sendiri. Ia memiliki Fajar. Ia memiliki dapur bunda, ia memiliki Dewi, dan yang terpenting, ia memiliki dirinya sendiri kembali. Ia tersenyum pada bintang-bintang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu saat nanti akan ada cinta yang baru, mungkin juga tidak. Tapi itu tidak lagi penting. Ia sudah utuh. Ia sudah lengkap. Kisahnya bukan lagi tentang seorang wanita yang diceraikan lewat WhatsApp, melainkan tentang seorang ratu yang membangun kerajaannya dari nol. Dan di kerajaannya yang damai itu, ia dan pangeran kecilnya akan hidup bahagia selamanya. Fajar baru telah tiba, dan hari-hari di depan tampak begitu cerah dan menjanjikan.